pengambilan darah arteri itu? Arteri ini apa? Radialis. Ya, radialis. Kemudian ada arteri ini apa? Brachialis. Yang keras. Brachialis. Brachialis ya. Oke. Tanya untuk area radialis itu adalah sejajar dengan jari. Ya, ingat-ingat. Jangan sampai nanti karena susahnya kemudian meraba-raba kemana-mana. Padahal areanya kan tetap daerah sini ya. Kemudian untuk yang brachialis adalah sejajar dengan kelingking ya. Kalau terbiasa melakukan pemeriksaan sel tanpa menggunakan digital maka akan terbiasa. Tapi sekarang karena sudah terbiasa pakai digital ya sudah sebenarnya nggak melakukan palpasi. Ada lagi selain ini? Sarot. Pernah ditaruh ke sini? Ada yang lain? Di femoralis. Ada di dorsal pedis juga ada. Dorsalis pedis. Tapi biasanya kita di daerah antara radialis dan ya. Sudah kita siapkan alatnya. Ya, cepet disesuaikan 3 cc atau bisa menggunakan yang 1 cc nanti tergantung dari kebutuhan ketika anak-anak bisa menggunakan ini. Ya, kita insulin. Ya. Kemudian jarumnya juga kita sesuaikan. Ya. Kalau memang anak atau orang kurus atau apa, kalau jarumnya seperti ini terlalu besar, bisa nanti kita sesuaikan dengan jarum yang lebih kecil. Ya, ukurannya lebih kecil ya. Oke. Ya, prainteraksi, kemudian orientasi sudah, kita langsung ke tahap kerja. Ya, tahap kerja. Ya, kita cuci tangan pakai handcoat. Ya. Kecil ya Pak? Enggak, ini pernah dipakai tadi gue juga. Balikin lagi nih. Ih, bekas. Ini tangan kiri ya. Sesuaikan kalau tangan kiri nanti harusnya ambilnya dari kiri. Balik. Ini kita seperti ini. Balik. Ya, kiri ya. Ini jangan ditutupin. Oke, kemudian kita siapkan alasnya. Kita atur posisi yang senyaman mungkin, baik pasien maupun perawat yang akan ambil. Ya. Oke, kemudian kita siapkan alatnya. Ya. Kita siap dan lain-lainnya sudah. Kemudian kita siapkan ini kita dengan heparin ya, kita ambil dari bentuk vial. Ini yang satunya ada lagi ya, kita ambil, kemudian kita selesai berapa? 0,1. Oke, ini. Kemudian kita sesuaikan. Setelah kita menggunakan needle ini untuk ambil, dan tadi habis nusuk ya di karetnya, maka sebaiknya kita jangan gunakan untuk nanti melakukan insersi. Kita ganti dengan yang baru. Tujuannya apa? Ya. Oke. Kemudian setelah itu kita palpasi. Ya. Sebenarnya kalau paling enak itu kalau dari sebelah kanan pasien ya, kalau kita tidak gale. Jadi dari sebelah kanannya pasien akan lebih enak. Ini terbalik ya, seperti karena tangannya ini tangan kiri ya. Nanti kita tahan kanan ini. Ya, oke, nggak apa. Dan kita cek terlebih dahulu, ya. Nah, pakai tangan. Karena ini kita gunakan ya, gunakan 3 jari. Ya, 3 jari ini. Kemudian, ya, kita yakinkan yang paling kuat nanti. Jadi kadang-kadang seperti ini sudah terasa, ke sini agak terasa juga terasa. Nanti
pastikan yang paling kuat ya denyutanya. Kemudian untuk yang jari tengah ini yang untuk sebagai patokannya tadi. Ya, oke. Pasien suruh tenang terlebih dahulu ya. Bentar. Ya, kita kira-kira seperti ini. Kemudian kita lakukan disinfektan. Seperti ini. Ya, kemudian. Nah, ini sebagai titik temunya ini kita ya. Ini. Ya. Ini agak kikuk soalnya posisinya ya. Harusnya kan gini. Nih. Oke. Oh, ini saya. Kemudian cara ngambilnya adalah megang spatnya seperti ini. Ya. Spatnya seperti ini, bukan seperti ini ya. Ini. Berapa derajat? 45. Kemiringannya 45 ya. Oke, caranya seperti ini ya. Kemudian kita tusuk pelan-pelan. Ini. Kemudian ketika dia masuk, ya, dia akan naik. Kalau pas lo ya, naik. Karena apa? Ada tekanannya. Barangkali kalau juga ada darahnya sedikit tapi nggak naik, bisa kita coba bantu dengan kita tarik. Biasanya pada pasien-pasien yang nadinya kecil, mungkin ada hipotensi atau apa mungkin jadi shock dalam, biasanya seperti itu. Dehidrasi? Ya, dehidrasi mungkin pada sampai 2 cc ya. Kemudian kalau sudah kita cabut pelan-pelan. Ya, jadi kemudian kita tekan. Ya, kita tekan ya. Jangan sampai nanti terjadi perdarahan, nanti perdarahannya akan cepat lagi karena ada tekanannya. Yang ini bisa kita tusukkan tadi ke karet yang sudah kita siapkan atau kita masukkan seperti ini. Tapi hati-hati kalau yang seperti ini, nggak boleh dianukan ya. Ini di labeling, di label, dan kita tekan 5-10 menit sampai kira-kira kita observasi tidak ada perdarahan, baru kita fiksasi. Kemudian kita catat kalau pasien menggunakan oksigen berapa liter per menit. Saat itu ketika kita melakukan pengambilan darah itu, kita catat, kita laporkan nanti ke bagian analis atau bagian laboratorium. Juga suhu juga biasanya akan ditanya. Nah, itu pengambilan darah kalau yang biasa atau yang langsung jadi. Artinya yang mudah ya. Seringnya itu kadang-kadang kita sudah ketika kita mengambil ya material seperti ini masuk ya, kemudian ini sudah ada keluar darah ya, tapi tidak naik ya. Ketika coba kita aspirasi ternyata tidak bisa. Kemungkinan apa? Salah lokasi ya. Artinya dia sudah barangkali nyerempet, istilah apa, nyerempet, atau dia sudah terlalu dalam melewati arteri tersebut. Nah, maka kita coba untuk kita cabut pelan-pelan sambil kita lihat ya sudah pas atau belum. Nah, ini kalau pas kalau dia akan ada tekanannya akan naik sendiri. Kalau enggak, sambil kita aspirasi dikit-dikit. Kalau memang belum pas, maka kita bisa kita carikan apakah mungkin kemiringannya, ataukah mungkin kurang dalam, ataukah mungkin kurang agak nyudutnya, juga akan berpengaruh. Ya, itu boleh seperti itu. Tapi yang tidak boleh adalah kalau sudah seperti itu jangan dicabut. Kemudian setelah itu kita tusuk lagi, nggak kena, cabut lagi, tusuk lagi, nggak boleh. Ya, sakit pasiennya, seperti nyeri seperti itu. Ya, maka usahakan seperti tadi. Ya, yang penting adalah pastikan areanya itu yang untuk nadi yang paling kuat yang kita rasakan. Ya. Nah, kemudian nanti bisa langsung dikirim ya dengan menggunakan kontainer atau yang saya nanti ke bagian laboratorium dengan lembar pengantarnya. Ada gambaran? Ada.